baik hati. Baiklah ibadah kita pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Dan puji syukur pada Tuhan karena Tuhan masih boleh lagi perkenankan kita sehingga kita boleh datang beribadah di tempat ini untuk memuji dan membesarkan akan Tuhan. Dan sebagai informasi yang akan memimpin kita pada malam hari ini adalah Ibu Pendeta Mawari ini Pulau Utara. Sementara Kadin mempersiapkan diri, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kita satu dengan doa. Puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, karena merasalah kami akan penyertaan-Mu pada kami semua, sehingga pada saat ini kami boleh lagi datang ke tempat ini untuk memuji dan membesarkan akan kebesaran Nama-Mu. Bapa yang berada dalam kolong surga, kalau sebentar hamba-Mu akan membawakan firman Tuhan, biarlah apa yang akan dibentangkan itu tidak akan lalu begitu saja, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang berada dalam kolong surga, mungkin Bapak Ibu masih dalam perjalanan Tuhan, dan yang Kau musibahkan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kesemuanya ini Bapa, kami serahkan saja dalam tangan-Mu yang penuh kasih, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Silakan duduk. Mari kita memuji Tuhan sungguh dengan keterbatasan dan yang penuh dengan kelemahan. Terkadang kita melakukan kesalahan dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita sambil kita mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah persekutuan yang menyembah, memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Persekutuan ibadah kolom 4, tetapi juga persekutuan pria pembapa. Engkau menghimpun kami semua ada di tempat ini bersama dengan keluarga Dondo Kambe Maneronsa. Biarlah Tuhan Engkau yang menilai keberadaan kehidupan tiap pribadi kami yang saat ini tertunduk di hadapan Tuhan, sambil kami menyesali berbagai bentuk-bentuk pelanggaran dan dosa yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami. Sebab terkadang Tuhan kami tidak mampu untuk melawan setiap pencobaan, godaan yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kami. Terkadang kami tidak mampu untuk menjaga kekudusan hidup kami sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan darah Kristus. Dengan penuh penyesalan kami datang kepadamu, memohon ya Tuhan, apapun kesalahan, apapun pelanggaran yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami, dosa-dosa yang telah kami lakukan, maafkanlah kami Tuhan. Ampunilah kami, kasihanilah kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ini.
Baharuilah kehidupan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kami ada dalam pembaharuan hidup, supaya sisa kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, itu boleh kami pergunakan untuk memperbaiki kehidupan kami, supaya kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kami melakukan apa yang menjadi kehendak kami sendiri. Ini kami Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, pelepas dosa-dosa kami. Amin. Kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Dalam persekutuan ini Tuhan, ada firman Tuhan yang hendak diberitakan. Kami sangat menyadari kami punya keterbatasan untuk mengerti firman-Mu Tuhan, untuk memahami kehendak-Mu, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena itu kami mengundang Roh Kudus Tuhan, penuhilah setiap hati kami saat ini di tempat ini, supaya kami selalu punya kerinduan akan firman Tuhan, yang kami tahu akan terus membawa kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus, kami sedia untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, serta melakukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Injil Markus pasal 15 ayat 20b. Injil Markus pasal 15 ayat 20b sampai dengan ayat 32. Injil Markus pasal 15 ayat 20b sampai dengan ayatnya yang ke-32. Mari kita yang membawa Alkitab, kita akan membaca firman Tuhan ini berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat-ayat genap dan Bapak Ibu sekalian akan membaca ayat-ayat ganjil. Markus pasal 15 ayat 20b sampai dengan ayatnya yang ke-32 yang berjudul Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu nama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur muruk padanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari ke-9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nats Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana mengejar dia, dan sambil memberikan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat olok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain yang diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Baiklah Mesias,
Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama dengan dia mencela dia juga. Demikian firman Tuhan. Mari kita Damai di hati. damai di hati. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu sengsara yang ke-6 yang merupakan minggu sengsara yang terakhir ketika kita semua sebagai orang-orang Kristen ada dalam penghayatan iman, bagaimana Tuhan Allah di dalam Yesus yang mau membuat kehidupan kita sebagai orang percaya itu diselamatkan dari dosa. Dan peristiwa Yesus disalib merupakan serangkaian peristiwa yang harus dialami dan dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai bukti ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah Bapa untuk melakukan atau juga untuk menjawab akan rencana agung Allah yang sangat mengasihi manusia, karena Tuhan Allah tidak mau kita hidup atau mati karena dosa. Karena itu dia memberikan putra tunggalnya datang ke dalam dunia ini untuk memberikan pengampunan dosa, tetapi juga memberikan janji keselamatan, kehidupan yang kekal. Dan peristiwa Yesus disalib ini merupakan sebuah tanda bahwa tak lama lagi, atau boleh dikatakan peristiwa Yesus disalib ini terjadi di hari Jumat. Kalau orang yang ada saat ini, orang seringkali mengatakan bahwa hari Jumat itu adalah Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mati tersalib. Dan Yesus yang disalibkan dalam pembacaan Alkitab ini merupakan sebuah peristiwa yang menuju ke Bukit Golgota. Sebelum itu Yesus ditangkap sama dengan orang pembacaan Alkitab di minggu lalu. Yesus ditangkap oleh prajurit-prajurit Romawi, dan setelah itu Yesus dibawa menghadap ke Mahkamah Agama. Kemudian Yesus dihadapkan kepada Pilatus, dan kemudian Yesus disalibkan. Dan menurut hukum Romawi bahwa para terpidana pada waktu itu harus memikul salib, mereka akan pergi ke tempat penghukuman. Tidak terkecuali dengan Yesus. Nah, salib yang dipikul menunjukkan bahwa Yesus seorang kriminal, seorang yang melakukan perbuatan yang jahat. Dan ketika Yesus mendapatkan pukulan yang berulang-ulang kali ketika dia memikul salib, jalan Via Dolorosa menuju ke Bukit Golgota dengan tenaganya yang terkuras, karena orang boleh membayangkan bagaimana itu salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus bukan sama dengan itu salib yang orang jaga prong-prong di muka rumah ataupun di gereja. Tetapi ini memang balok salib yang betul-betul sangat berat yang harus dipikul oleh Yesus. Dan ditambah lagi dengan pukulan-pukulan yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Romawi pada saat itu. Dan yang pasti dengan peristiwa itu Yesus seperti yang digambarkan oleh penulis kitab Injil Markus.
bahwa dalam ketidakberdayaan dia ditolong oleh Simon Petrus. Walaupun di sini dikatakan pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, yang baru datang dari luar kota, dipaksa untuk memikul salib. Karena memang Yesus yang telah jatuh berulang-ulang kali memikul salib tidak mampu lagi untuk memikul salibnya. Maka Simon dari Kirene inilah yang dipaksa oleh tentara Romawi pada saat itu untuk menggantikan Yesus memikul salib. Dan pada saat itu Yesus yang disalibkan di luar tembok kota, tempat bagi orang-orang yang ditolak dan yang terbuang. Tempat itu juga dinamakan Bukit Golgota yang berarti tempat tengkorak. Di tempat itulah biasanya para kriminal yang dihukum mati ditempatkan. Dan di tempat itu pula biasanya penyaliban itu harus dipertontonkan oleh begitu banyak orang. Mereka melakukan ini dengan harapan bahwa tidak akan ada orang lain yang akan melakukan sama seperti penjahat-penjahat yang tersalibkan waktu itu. Menjadi sebuah pengajaran bagi semua orang yang menonton ketika ada orang yang akan disalib di Bukit Golgota pada saat itu, termasuk juga dengan Yesus. Nah, oleh karena itu yang tersalibkan biasanya pada waktu itu adalah orang-orang yang akan dihukum mati. Dan penyaliban biasanya itu dilakukan supaya mereka berharap agar jangan coba-coba untuk melawan pemerintah Romawi pada saat itu. Pasti akan sama nasibnya dengan orang-orang yang disalibkan di Bukit Golgota seperti yang mereka lakukan kepada Yesus. Dalam pemahaman masyarakat pada waktu itu, penyaliban seseorang merupakan proses kematian yang sangat cepat, bahkan sangat menyakitkan, karena orang yang disalib itu akan mati secara pelan-pelan. Dan memahami itu semua, maka bagi orang Romawi, hanya orang-orang yang di luar dari orang Romawi yang disalibkan di tempat itu. Dan tidak ada orang Romawi orang Roma yang disalibkan di tempat itu. Dan bagi orang Romawi, penyaliban adalah proses kematian yang sangat memalukan. Dan itu hanya berlaku bagi para pemberontak-pemberontak pemerintah Romawi, tetapi juga orang-orang yang melakukan kejahatan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Romawi pada Yesus, mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah salah satu pemberontak. Yesus yang melawan pemerintah Romawi, itu menurut kata mereka. Sehingga Yesus disalibkan. Dan penyaliban Yesus juga harus dilakukan karena pemerintah Romawi pun bekerja sama dengan tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat yang memang sejak semula membenci Yesus. Mereka bekerja bersama-sama untuk melaksanakan rencana mereka. Dan pada saat itu orang yang disalibkan bagi mereka adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan Allah. Yesus yang disalibkan bukan hanya menderita siksaan badan, tetapi juga menderita batin karena banyak orang yang memberikan penghinaan. Banyak orang yang mencemooh. Banyak orang-orang yang mengolok-olok Yesus. Kalau orang baca dalam ayatnya yang ke-31, dikatakan di sana imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olok dia. Bahkan mulai dari ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-32, itu merupakan berbagai hinaan, berbagai pencemooh yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Nah, karena itu kita melihat di sini bahwa Yesus yang mendapatkan hujatan dan hinaan, Yesus yang dicemooh pada saat itu
dia hanya diam saja. Dan kalau dua orang penjahat yang ada di sisi kanan dan di sisi kiri dari Yesus, tangan dan kaki mereka hanya diikat, tetapi Yesus justru tangan dan kaki Yesus itu dipaku. Bahkan kalau orang membaca dalam kitab-kitab Injil yang lainnya, di atas kepala Yesus itu ada mahkota duri. Sama dengan pendeta ada bahwa subuh tadi ada bilang, bukan cuma asal pasang begitu di atas kepala, tetapi itu mahkota duri itu dibuat spesial, dorang pasang sampai menusuk ke kulit dan tulang dari Yesus, sehingga darah yang mengalir dari tubuh Yesus bukan hanya dari tangan dan kaki, tetapi juga di atas kepala Yesus karena mahkota duri tersebut. Dan papan yang ada di atas kayu salib itu juga menandakan sebuah penghinaan bagi Yesus. Karena mereka mengolok-olok dia, mereka tidak percaya, mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Raja orang Yahudi, ayatnya yang ke-26. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ini? Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan Ibrani pasal 9 ayat 22 berkata, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau minggu lalu saya mengatakan bahwa tanpa salib, tanpa mahkota duri, maka tidak ada mahkota kehidupan yang kekal yang akan kita peroleh. Artinya apa? Artinya bahwa hanya melalui jalan Via Dolorosa, hanya melalui penderitaan, bahkan sampai mati di kayu salib, itu yang harus Yesus lakukan dan jalani, hanyalah untuk menebus kesalahan dan dosa-dosa kita manusia. Hanya dengan cara yang demikian, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Tidak ada cara yang lain. Karena itu dalam firman Tuhan yang berkata bahwa jalan untuk menuju pada kehidupan yang kekal itu hanya melalui dan di dalam Yesus. Di luar dari Tuhan Yesus tidak ada jalan menuju pada keselamatan. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu Yesus disodorkan minuman anggur bercampur mur yang berfungsi sebagai, katakanlah sebagai obat bius, supaya menghilangkan rasa sakit. Firman Tuhan ini bilang bahwa Yesus menolak minuman yang diberikan kepadanya. Dan itu berarti bahwa Yesus rela ikhlas untuk menerima sesakit apapun yang hendak diberlakukan dalam kehidupannya. Kalau mau cari-cari gampang, bagi Tuhan Yesus, dia seminum yaitu anggur yang dicampur dengan mur, sehingga biarpun dorang mau cambok, biarpun dorang mau pukul, tidak akan terasa. Tetapi kata firman Tuhan di sini dalam ayatnya yang ke-22 bahwa Yesus di sini 23, Yesus menolak minuman anggur yang dicampur mur yang diberikan kepadanya, supaya dia memang betul-betul dapat merasakan bagaimana penderitaan dan kesakitan yang sungguh sempurna. Dan memang hanya Tuhan Yesus yang mampu dan menerima itu semua karena kita manusia. Dan juga karena wujud ketaatan dan kesetiaannya untuk melancarkan rencana agung Bapa di sorga untuk menyelamatkan kehidupan kita, orang-orang yang berdosa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, jika Yesus tidak mengorbankan dirinya bagi kita, maka kita sampai saat ini masih akan terbelenggu dengan dosa-dosa kita. Namun Yesus rela menjadi manusia yang tersiksa, dihina, diludahi, dicela, dipukul. Dia ada dalam jalan kesengsaraan, ada jalan Via Dolorosa sampai
dia menuju ke Bukit Golgota. Semua itu dia lakukan karena betapa besar kasih Tuhan Allah bagi kita manusia. Sebab sehebat dan sekuat apapun kita manusia, kita tidak akan pernah mampu untuk menyelamatkan kehidupan kita dari dosa, terkecuali hanya dan melalui Yesus yang menderita, mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dari firman Tuhan ini kita merenungkan, kita menghayati apa yang harus kita jalani untuk kita pakai dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini. Apa yang akan kita lakukan untuk menjawab berbagai pengorbanan Tuhan Yesus yang dia kerjakan, dia lakukan untuk kehidupan dan keselamatan kita manusia. Nah, belajar dari firman Tuhan ini, yang pertama kita semua diingatkan bahwa dengan penuh kasih Yesus memberikan hidupnya hanya untuk menyelamatkan kita. Kita sebenarnya tidak layak, namun karena kasih-Nya yang begitu besar, maka kita menerima anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kasih Allah yang sangat besar, kasih Allah yang sangat tulus, kasih Allah yang tidak terbatas, yang mengasihi saudara-saudara dan saya, walaupun kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu firman Tuhan dalam Lukas 5 ayat 32 berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Karya penyelamatan yang Yesus lakukan hanya Dia yang mampu untuk melakukannya. Dan yang paling suci, yang paling kudus sekalipun tidak ada dalam dunia ini selain daripada Yesus. Nah, oleh karena itu dari firman Tuhan ini kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita semua ini tidak dapat menyelamatkan kehidupan kita dari dosa. Oleh sebab itu belajar dari firman Tuhan ini, marilah kita semua sebagai orang-orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, janganlah kita mengabaikan perintah Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Karena dengan kita selalu berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, maka firman Tuhan itulah yang akan membuat kita untuk menjadi orang-orang yang taat dan setia, sama seperti Tuhan Yesus yang taat dan setia pada Allah Bapanya di surga sampai kematian yang menjadi bagian dalam kehidupannya. Dan yang kedua, melayani dengan tulus sampai akhir hidup sama seperti Yesus. Mungkin kita pernah merasa bosan dalam melakukan kerja pelayanan. Mungkin orang pernah merasa lelah dengan berbagai pergumulan-pergumulan pelayanan yang kita hadapi. Atau juga kita pernah bersungut-sungut dalam melakukan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Yesus tidak pernah mengeluh untuk Dia memberikan kasih-Nya yang begitu besar, bahkan sampai menderita sedemikian untuk kehidupan dan keselamatan kita manusia. Karena itu bagi kita semua sebagai orang-orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dengan bagian-bagian tanggung jawab pelayanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, marilah kita taat dan setia sampai akhir tugas dan panggilan pelayanan kita. Memang pasti ada tantangan, pasti ada pergumulan yang akan orang hadapi ketika orang datang melayani Tuhan. Tetapi ketika orang melakukan itu dengan ketulusan hati, dengan selalu berpemahaman bahwa Tuhan yang telah mempercayakan kepada kita, maka Tuhan pasti tidak akan pernah membiarkan kita untuk tetap terus setia melayani Tuhan sebesar apapun
tantangan pelayanan yang diperhadapkan kepada kita, orang tetap setia sampai pada akhirnya, sehingga orang akan menerima bagian-bagian keselamatan, tetapi juga berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan yang ketiga dari firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Yesus yang disalibkan, Ia telah membayar lunas semua dosa kita. Ia telah membayar lunas hutang dosa kita. Begitu juga dalam melayani, ada harga yang harus dibayar. Yesus yang disalibkan adalah harga yang harus dibayar untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela disiksa mati, tetapi dia bangkit. Akan tetapi itulah juga yang mau diarahkan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya hanya kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan sajalah kita akan selalu merasakan bahwa kehidupan kita ini aman, nyaman, damai, walaupun memang harus menerima berbagai tantangan-tantangan. Tetapi ingat, orang boleh ada sampai saat ini, orang boleh menikmati anugerah kehidupan dan keselamatan, itu semua karena Yesus yang telah membalas lunas hutang dosa kita. Nah, karena itu mengekspresikan apa yang telah Tuhan buat, apa yang harus kita lakukan selain ketaatan dan kesetiaan kita yang sungguh kepada Tuhan, tidak akan pernah menyerah sebesar atau sekecil apapun tantangan untuk menjadi pengikut Yesus yang harus kita hadapi. Sebagaimana orang yang memiliki iman yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup, kiranya itu juga yang akan orang berikan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, supaya ketika mereka juga nanti akan berjuang dengan iman mereka kepada Tuhan, mereka telah melihat keteladanan dari mama papanya, dari oma opanya yang tetap setia sampai pada akhir, karena tahu bahwa hutang lunas dosa telah dibayar oleh Tuhan. Maka kita yang hidup yang ada saat ini untuk tetap terus memelihara kehidupan beriman. Kiranya anak cucu kita, generasi kita juga akan tetap terus memiliki iman kepada Tuhan Yesus, dan mereka juga tetap menerima pengampunan dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Yesus yang disalibkan, dia terhitung di antara orang-orang yang durhaka. Tetapi ini juga mau menunjukkan bagaimana kerendahan hati seorang Yesus. Ia juga mau menunjukkan bahwa dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk mencari orang-orang yang saleh, orang-orang yang kudus, orang-orang yang boleh dikatakan yang anggap diri mereka itu suci, yang menganggap diri mereka itu selalu benar. Tetapi Yesus datang dalam dunia ini, dia menjangkau semua orang yang mungkin di tengah-tengah kehidupan berjemaat, bermasyarakat, dalam kehidupan kita bersama, yang terpinggirkan, yang termarginalkan, yang tidak dianggap, yang disepelekan. Orang-orang seperti itulah yang dicari oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus datang kepada mereka yang membutuhkan. Karena Tuhan Yesus bukan datang kepada orang-orang yang merasa diri diselamatkan, tetapi Tuhan Yesus datang bagi orang-orang yang berdosa, yaitu kita semua. Nah, semoga dengan firman Tuhan ini, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika orang merenungkan firman Tuhan ini akan tetap terus memperteguh iman kita kepada Tuhan, dan orang akan tetap terus menghayati, mengimani bagaimana pengorbanan Yesus yang tersalib untuk kehidupan dan keselamatan kita, supaya kita tidak mati binasa karena dosa, tetapi orang memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati firman Tuhan ini, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh ditaburkan di malam hari ini. Biarlah telinga kami yang mendengar diberkati, hati kami yang menerima firman-Mu yang terbuka ini boleh tetap terus diberkati, supaya setiap firman Tuhan yang boleh kami terima yang diberitakan
itu benar-benar tidak lalu dengan sia-sia, tetapi dengan Roh Kudus Tuhan yang ada dalam kehidupan tiap pribadi kami akan selalu mengingatkan kami perkataan firman Tuhan ini, supaya bukan hanya kami dengar, tetapi firman Tuhan ini yang boleh kami praktekkan, yang boleh kami wujud nyatakan dalam sikap dan perilaku hidup kami sebagai orang-orang tebusan Tuhan Yesus, sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus seperti Engkau yang bukan hanya menjamin kehidupan kami ada dalam dunia ini, tetapi Engkau juga menjamin kehidupan kami, kehidupan yang kekal, ketika kami mau selalu hidup kudus di hadapan Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini, iman kami semakin dikuatkan. Kami akan tetap setia kepada Tuhan. Kami akan tetap dapat melakukan bagian-bagian tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebab kami tahu bahwa kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena pengorbanan Yesus yang luar biasa bagi kami. Hutang dosa kami lunas dibayar oleh Tuhan dengan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Bapa Sorgawi, biarlah kami juga sebagai orang tua yang memiliki iman seperti saat ini akan juga boleh menjadikan anak cucu kami juga memperoleh iman seperti kami. Mereka juga akan tetap terus percaya kepada Tuhan Yesus sampai kapanpun. Mereka tidak akan pernah meninggalkan iman mereka kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Sehingga pada akhirnya ketaatan dan kesetiaan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami akan memperoleh kehidupan, keselamatan yang kekal yang berasal daripadamu. Karena kami akan selalu dilayakkan oleh Tuhan ketika kami mau selalu berusaha untuk menjaga kehidupan kami, melakukan kehendak-Mu, kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, ada persembahan yang boleh kami berikan di saat ini sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan untuk semua hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, termasuk dalam pekerjaan dan usaha kami. Berbagai tanggung jawab yang kami lakukan, Tuhan telah menyediakan berkat. Sehingga berkat itu juga Tuhan boleh kami persembahkan di malam hari ini. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati setiap pemberian kami dari kelebihan pun dari kekurangan kami. Kami percaya apa yang kami persembahkan ini berbau harum di hadapan Tuhan, boleh terpakai untuk dapat terus memperlancar tugas dan panggilan gereja Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa Sorgawi, kami bermohon Tuhanlah yang akan tak terus hadir di tengah-tengah persekutuan keluarga-keluarga yang ada di kolom 4 tanpa terkecuali. Baik mereka yang boleh datang beribadah di saat ini, tetapi yang belum sempat datang beribadah, Tuhan tetap memberkati semua. Dari kehidupan kami sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, sampai kepada orang tua yang telah lanjut usia. Kiranya Tuhan Yesus Dia akan terus memberkati kehidupan keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan, berkat-berkat yang kami butuhkan. Tuhan kiranya menganugerahkannya sehingga kami akan tetap terus percaya. Kami akan tetap terus yakin dengan iman bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan Allah dalam Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tetapi Tuhan yang sangat mengasihi kami, kasih-Nya yang tak pernah pudar, kasih-Nya yang tak pernah luntur. Walaupun terkadang kami tidak taat dan setia untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, tetapi ini menjadi pembelajaran kepada kami bahwa sesungguhnya dengan kasih Tuhan Allah yang begitu besar akan membuat kami untuk selalu sadar bahwa kami tidak akan mampu untuk menyelamatkan kehidupan kami dari dosa selain kami mau hidup di dalam Yesus, percaya kepada Yesus dan melakukan kehendak Yesus dalam kehidupan kami. Bapa Sorgawi, apapun yang menjadi rencana-rencana dalam kehidupan keluarga kami yang hendak kami lakukan, kami pun serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Buatlah semuanya itu berhasil, karena kami selalu mau bergantung, berharap
dan mau mengandalkan Tuhan, sehingga apapun yang kami rencanakan dalam kehidupan keluarga kami, entahkah saat ini ataupun nanti, kami yakin Tuhan selalu buka jalan kepada kami, supaya setiap rencana-rencana, harapan, kerinduan itu boleh terwujud karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Engkau juga Tuhan secara khusus memberkati kehidupan generasi-generasi penerus kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, baik yang dekat maupun jauh dari kami. Sebagaimana Tuhan memberkati kehidupan kami sebagai orang tua, biarlah kasih dan anugerah Tuhan tetap terus menyertai kehidupan mereka di masa bayi balita, dalam mereka sementara studi dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan yang akan menolong akan anak-anak kami yang sudah bekerja, akan pun anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan selalu memberkati mereka. Buatlah mereka semua untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan orang tua, tetapi juga dalam kehidupan sesama. Bapa Sorgawi, bila ada pergumulan kehidupan yang kami alami, apapun itu bentuknya, kami pun serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Engkau juga Tuhan memberkati secara khusus keluarga Dodo Kambe Manaroinsong ketika mereka boleh menerima kami dalam persekutuan ibadah kolom, bahkan pun persekutuan ibadah pria kaum bapa di kolom 4. Biarlah Engkau memberkati kepala keluarga, ibu rumah tangga, memberkati anak-anak dalam kehidupan mereka setiap hari. Sehat-sehatkanlah mereka, Tuhan jaga lindungi kemanapun mereka pergi dan berada. Apapun aktivitas kehidupan yang mereka lakukan setiap hari, diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Pakailah kehidupan keluarga Kristiani yang ada dalam rumah tangga ini untuk tetap terus menjadi saksi Tuhan, menceritakan berbagai kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah mereka rasakan dari hari lepas hari. Dan kaum keluarga di tempat ini pun ketika mereka boleh bekerja, ketika mereka juga boleh beribadah dalam satu persekutuan yang ada di kolom 4, mereka semua akan selalu merasakan bagaimana Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan mereka hari ini, esok, dan seterusnya. Bapa, Engkau juga yang tak terus memberkati pelayan khusus Bapak Penatua dan Bapak Diaken bersama dengan keluarga masing-masing. Anugerahkanlah mereka sehat dan kuat, umur panjang, tambah-tambahkanlah hikmat-Mu Tuhan, supaya kedua hamba-Mu ini terus dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan bagian pelayanan mereka. Bahkan bekerja sama dengan semua UPK Dipra yang ada di kolom 4, bahkan semua anggota jemaat yang ada di dalamnya. Kehidupan keluarga mereka masing-masing diberkati, pekerjaan mereka diberkati, segala hal yang mereka usahakan juga dibuat berhasil oleh Tuhan. Nama Tuhan selalu senantiasa dipuji, dimuliakan lewat tugas kerja tanggung jawab yang dikerjakan oleh semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di jemaat kolom 4. Bapa Sorgawi, sebentar ketika kami telah menyelesaikan semua yang hendak kami kerjakan setelah ibadah di tempat ini, kami hendak pulang ke tempat tinggal kami masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami, dan kami akan beristirahat. Tuhan juga tetap senantiasa melindungi, menjaga kami. Dan bila masih ada hari esok untuk kami percaya Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat di hari yang baru, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan untuk kami pergunakan lagi dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa Sorgawi. Ini kami semua yang datang berdoa syukur, yang datang bermohon kepadamu. Kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus yang mengajar kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara
dan memberikan saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Kembali kami menghadap kekudusan Bapa, karena bersalah kami akan tuntutan kepada kami, sehingga peribadatan kami pada malam hari ini boleh selesai dengan tidak kurang apapun. Yang di dalamnya Tuhan, kami sudah mendengarkan akan sebagian daripada berita firman-Mu, yang apa yang sudah difirmankan oleh hamba-Mu ini, kami boleh praktikkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan Engkau sudah menyertai kami agar supaya bertiba dengan kami sebelumnya dan tidak terus. Dan juga kalau sebentar kami keluarga akan meninggalkan makan yang jasmani, dengan Engkau berkati itu Tuhan, agar supaya ketika kami akan memakannya boleh mendapat kekuatan dalam tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah seruan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kami kembalikan kepada pendeta Gunawan Wentana yang sudah membagi berkat kepada kami semua lewat firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kita dengar tadi boleh kami mengambil maknanya dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan selalu menyertai Ibu dalam kepelayanannya maupun dalam keluarga. Sekali lagi terima kasih. Sekarang kita masuk pada penyampaian, tapi kita memberikan kesempatan untuk keluar. Shalom. Damai di hati. Shalom. Bersyukur karena Tuhan atas segala berkat penyertaan hingga pada malam hari ini. Kembali lagi di hari Minggu ini kita diperkumpulkan di sini dalam rangka ibadah keempat di Media Kedua. Itu engkau mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Gunawan Wentana, Sarjana Teologi yang sudah memberikan malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati di pendeta dalam pelayanan maupun juga dalam keluarga dari Wentana. Dan terima kasih juga kepada pelayan khusus kolom 4 di Media Kedua, Pak Ketua dan juga Dirjen Jeffrey yang sudah menjadwalkan ibadah kolom pada malam hari ini di tempat keluarga kami. Juga kepada MC yang sudah mengerahkan dari awalnya ibadah ini hingga pada saat ini. Juga kepada seluruh anggota jemaat kolom 4 di Media Kedua yang boleh juga hadir bersama-sama di tempat ini mengikuti ibadah. Terima kasih kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Dan setelah ini ada makan malam sedikit dari kami keluarga supaya bisa setelah ibadah ini. Lagi terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom. Berturut-turut dari berita kontribusi Bapak dan Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu dulu. Silakan anak sekolah minggu. Terima kasih atas kesempatan untuk ibadah pondok Bidara anak sekolah minggu. Akan dilaksanakan di kolom 3. Terima kasih. Wanita kaum ibu, disilakan. Ibu Megi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Informasi untuk ibadah wanita kaum ibu
pada hari Rabu tanggal 27 Maret sesuai jadwal bertempat pada Ibu Megi Kalempungan Nungu, dan yang akan menjadi kadim Ibu Keri Tanah Kota Matahurila. Terima kasih. Pria kaum bapak, silakan. Pak Hani. Terima kasih atas kesempatan untuk ibadah pria kaum bapak pada hari Minggu depan akan diinformasikan selanjutnya, biasanya mengikuti jadwal ibadah kolom. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Sambil piring dijalankan, mohon perhatian sejenak buat seluruh anggota jemaat Kolom 4 atas nama Elsus Kolom 4 dan seluruh anggota jemaat Kolom 4 baik yang hadir maupun yang belum hadir, mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus yang boleh menganugerahkan kepada kita waktu yang indah pada hari ini Minggu 24 Maret 2024 sekaligus penghayatan Minggu Sengsara yang ke-6. Terima kasih buat Kadin, Ibu Pendeta Rimawanti Mawentana Istirahat, keluarga Danai Mawentana yang boleh hadir sesuai penjadwalan dari BPMJ dan diutus Ibu Pendeta Rima. Saya mendapat WA dari Pak Tony atas kemarin. Dan terima kasih banyak sekali lagi karena sudah bertugas dengan baik. Semoga firman yang disampaikan dapat kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih juga buat MC Ibu Dece Wawarun Tuku Menit yang boleh menjadi MC pada malam hari ini dan sudah mengarahkan ibadah ini dengan baik. Terima kasih buat keluarga penduduk kami Manaroiso yang boleh menerima penjadwalan yang secara tentatif. Penjadwalan ini sudah berubah 2-3 kali, tapi jadwal kita memang secara tentatif. Nanti untuk minggu depan bersamaan dengan perayaan Paskah hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, di mana setiap kolom sudah diputuskan ada mengadakan Paskah di kolom-kolom. Dan berkaitan dengan Paskah ini, tepatnya pada hari Minggu 31 Maret 2024 bertempat di rumah Ibu Pauline Lesa. Jadi kami sudah menyampaikan informasi bahwa ibadah Paskah kita pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 dimulai jam 12 siang karena pesta Paskah itu secara serentak sesudah ibadah siang. Dan yang akan menjadi kadim adalah Ketua BPMJ Ibu Pendeta Fali Pelealu MTH. Kami sudah konfirmasi pada ibadah minggu lalu di rumah keluarga Wawarun Tuku dan pendeta sudah bersedia, nanti kita ingatkan lagi. Dan sebagai informasi, konsumsi yang ditanggung kita bagi dua antara kas kolom dan keluarga. Jadi sangat diharapkan kita semua untuk datang pada pesta Paskah kolom 4 pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 mulai jam 12 siang setelah gereja. Dan kegiatan berkaitan dengan Paskah Minggu berjalan ini, yang pertama hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 jam 5 sore orang ada pawai obor, jalannya jam 6 sore. Jadi diharapkan kita semua bisa hadir dengan kostum bagian atas warna putih sebagaimana orang dah hadir di Jalan Sehat. Nanti kalau berikut kan ada dana lebih, orang bikin seragam baru lagi. Kalau ini semua pasti ada kaos warna putih.
Ya. Kemudian hari Jumat, Jumat Agung, ibadah perjamuan kudus jam 3 sore ya Pak Diakin. Jadi jam 3 sore diharapkan semua kita yang sudah menjadi anggota Sidih Jemaat bisa mengambil bagian pada perjamuan kudus itu. Kemudian hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 ibadah gereja 1 kali atau 2 kali? 1 kali saja. Nah, jadi nanti kita lewat WA saja. Ya, hari Jumat cuma 1 kali jam 3 sore ya. Jam 9 Oh, ada. sorry. Ya. Jam 9 Oh, ibadah umum jam 9. Sedangkan untuk perjamuan jam 3 sore. Jadi seluruh anggota jemaat mulai dari anak-anak semuanya, remaja, pemuda sampai lansia jam 9 pagi. Tapi khusus untuk anggota Sidih Jemaat jam 3 sore. Dan untuk hari Minggu nanti kita akan lihat apakah 2 kali. Tapi yang jelas hari Minggu itu adalah hari Paskah. Dan untuk pria pembapak, karena hari Minggu itu terjadwal atas nama Ibu Pauline Lesar, berarti hari Minggunya tidak ada pria pembapak. Kecuali ada ini belum ya. Jadi nanti 2 minggu depan. Saya kira terima kasih karena kaum bapak itu menyesuaikan dengan kolom. Mudah-mudahan perjalanan tahun depan kalau sampai bapak-bapak kurang sibuk, orang akan beribadah sendiri ya. Jadi untuk MC hari Minggu karena pesta Paskah, jadi nanti kita umumkan ya. Kalau jadwal Ibu Astrid, jadi mudah-mudahan Ibu Astrid bisa bersedia jadi MC di hari Minggu ya, siang. Ini orang kolom Pak, siapa tidak kolom akan hari Minggu ya, Ibu Astrid boleh tuh. Demikian informasi. Nanti informasi yang lain kita akan umumkan lewat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, damai di hati. Informasi persembahan kita pada malam hari ini, undi 1 sebesar Rp155.000, undi 2 sebesar Rp144.000. Kehadiran Bapak 4 orang, Ibu 9, anak sekolah minggu 2, remaja 1. Terima kasih banyak.